pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pada kesempatan pagi hari ini kita boleh dapat datang menghadap kepada Tuhan di dalam ibadah yang sungguh-sungguh yang kita terfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kita sekalian yang ada di gedung Serbaguna maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube ataupun Facebook. Selamat datang Ibu Esther. Terima kasih HRD kita ya yang boleh bersama-sama dengan kita walaupun hari Minggu yang lalu, tetapi belum disambut hari ini, baru disambut. Senang sekali boleh bersama-sama dengan kita. Ada satu informasi bagi kita semuanya bahwa pada hari Kamis nanti akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada jam yang sama, jam 8.15. Mari silahkan berikan informasi kepada sahabat-sahabat, teman-teman supaya boleh hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah. Bagaimana sukacita surgawi boleh dapat kita rasakan melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri. Kita masuk di dalam ibadah. Mari kita datang di hadapan Tuhan, menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih, sebab Engkau kebenaranku dan padamu aku percaya. Mari kita puji Dia, bersyukur. Bersyukur.
Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari. Ku bersyukur padamu atas segala kasih dan kemurahan, atas segala kebaikan, karena Engkau Allah dalam segala kebenaran, sehingga kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami untuk meninggikan nama-Mu, layakkan kami untuk meninggikan kuasa-Mu, karena Engkau yang berkuasa atas bumi dan langit, atas segala isinya. Dan kami bersyukur Yesus, dan kami percaya kepada Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, yang sungguh-sungguh kami percaya. Dan kami mau menyerahkan hidup kami, kiranya Engkau yang terus-menerus membentuk hati dan hidup kami sebagai bejana yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yakin bahwa Allah itu baik? Tuhan itu baik? Selalu ada? Suaranya kurang yakin. Kalau Tuhan kita itu baik dan selalu ada bagi kita, katakan yang keras, amin. Tuhan itu baik? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan pujikan.
pujian tema kita dalam satu bulan ini, Tuhan harapanku, bait 1 dan 2 saja. Pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari khotbah nanti diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-27. Yohanes 20 ayat yang ke-27, mari kita akan baca bersama-sama 2 kali. 1, 2, 3. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Sekali lagi. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Puji nama Tuhan. Kita sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-berkatnya, berkat kesehatan, berkat-berkat yang Tuhan cukupkan dalam selama seminggu ini. Mari kita akan memberi yang terbaik. Kami undang yang melayani persembahan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan." Sembari kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji Tuhan. Mari kumpulkan. Wow.
Bapa Surgawi, terima kasih karena kami boleh mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami melalui kantong persembahan yang boleh kami masukkan. Biarlah Tuhan yang Engkau akan menerima segala persembahan yang boleh kami berikan. Berapapun itu, kami yakin ketika kami memberikan dengan ketulusan hati, Tuhan akan menerima apa yang menjadi persembahan kami, menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tangan-tangan yang sudah terulur. Kiranya Engkau terus yang akan memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat bukan saja secara jasmani, terlebih daripada itu secara rohani. Engkau jauhkan dari belahan-belahan lahat, Engkau jauhkan dari berkat-berkat yang dicuri oleh berbagai situasi dan keadaan apapun. Tapi biarkanlah kami melihat karya Tuhan, sehingga di saat kami memberi dengan ketulusan hati, Engkau memberikan berkat itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Pakailah persembahan kami untuk kerajaan Allah yang ada di tempat ini. Berkati persembahan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Terima kasih buat yang sudah berkati kami dengan persembahan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan pujikan Ku Tetap Setia seperti wanita pemurah. Seperti wanita menangis di bawah kakimu,
Tuhan menjadi kerinduan kami. Kami rindu Engkau menyatakan hal yang baik atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh dapat melihat di saat kami setia sampai akhir, kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan yang akan Kau berikan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama supaya kami terus percaya kepada Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga di saat akhir menutup mata, kami menantikan janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bersama-sama, belajar bersama-sama ketika kembali berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus yang boleh bangkit dari kubur, hidup, lalu menampakkan diri kepada para muridnya. Dan hari ini kita boleh berbicara secara khusus ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-27 mengatakan, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini belajar bersama-sama dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan yang ke-29, di mana ayat yang ke-27 menjadi ayat tema bagi kita bersama-sama untuk kita boleh dapat bersama-sama merenungkan akan kenapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan jangan engkau tidak percaya lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca ayat ini ya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita semakin tahu makna daripada firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita akan bersama-sama mencermati secara singkat apakah yang dimaksudkan dengan percaya. Percaya adalah respon diri terhadap sesuatu. Jadi ketika kita percaya kepada sesuatu, maka kita akan meresponi tentang sesuatu, apakah kita percaya atau tidak. Saya biasanya seringkali guyonan ya, seperti Pak Tony suka guyon gitu ya. Saya kemarin makan bakso gitu ya, makan bakso enak sekali di Jalan Kalimalang, Bekasi. Teman saya mengatakan seperti itu, saya akan mengatakan saya tidak percaya. Benar itu enak, tidak percaya sebelum saya menikmati makan di sana. Jadi ajak saya makan bakso di sana kan gitu. Jadi itu guyonan ya. Dan mungkin ternyata ini adalah bagian dari apa yang sedang dialami oleh Thomas. Nah, ketika kita melihat mencoba percaya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar, sesuatu memang nyata, sesuatu itu memang mengandalkan mempercayakan diri, sesuatu yang membuat sesuatu menjadi setia dan taat. Ketika kita bicara tentang percaya berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar-benar ada, menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur, yakin
bahwa akan dapat memenuhi harapannya dan sebagainya. Jadi percaya, tahu, mengerti, sungguh-sungguh, merasa, pasti, tentu, tidak salah lagi, sungguh dan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksudkan. Jadi ketika kita mencoba merenungkan hal ini, tentunya membawa sebuah kepastian. Kenapa sampai Thomas sebagai seorang yang melankolis, katakanlah, sebagai seorang yang harus tahu buktinya dulu sebelum percaya, dia ingin menyatakan dengan mata kepalanya sendiri tentang sebuah kebenaran yang disampaikan oleh para muridnya. Dan tentunya ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Ada seorang bukan Kristen ya, seorang bukan Kristen, kalau saudara mengenal tokoh ini, tidak banyak orang mengenal nama Tenzin Gyatso. Namun saat disebutkan Dalai Lama, pasti muncul bayangan sosoknya yang penuh dengan senyum, penuh dengan keramahan. Dia pemimpin spiritual Tibet paling tersohor sejagat sebab gayanya yang luwes bisa membaur dengan segala lapisan masyarakat. Dalai Lama ke-14 ini dipercaya sebagai reinkarnasi Buddha. Di usia kepala 7, dia masih aktif keliling dunia menyebarkan ajaran Buddha yang percaya akan kekuatan perdamaian, cinta, dan pengertian. Saudara sekalian, semua tokoh spiritual dunia akan mengabarkan iman dan keyakinannya, dan tentunya demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi bagaimana kita bisa menyebarkan sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini. Kalau Dalai Lama sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan sebagai reinkarnasi daripada Buddha, dia menyebarkan tentang perdamaian, cinta, kasih, pengertian spiritual yang hebat dan luar biasa. Tentunya sebagai orang-orang yang percaya, lebih daripada itu, kita melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita akan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin tentunya ada banyak orang yang kembali ketika kita menyampaikan berita-berita itu belum tentu mereka percaya. Dan ketika ada orang mengabarkan tentang kebenaran, belum tentu juga kita percaya. Tetapi hari ini kita boleh merenungkan bersama-sama, mengapa Tuhan mengatakan jangan engkau tidak percaya lagi. Mari kita lihat bersama-sama apa yang tersirat dari jangan engkau tidak percaya lagi. Kita merenungkan bersama-sama. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan orang percaya. Ini menjadi kunci bagi kita bersama-sama, supaya kita semakin intim dengan Tuhan, supaya kita semakin intim dengan sesama kita, supaya kita semakin intim dengan pribadi yang kita kenal, yang kita yakini, yang menjadi pribadi yang mendapatkan hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak akan pernah tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika kita mencoba melihat di dalam ayat yang 24 tadi, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama dengan para muridnya yang lainnya ketika Yesus datang ke situ. Sangat jelas sekali Thomas sedang tidak bersama-sama dengan para muridnya yang mengenal Yesus Kristus. Ketika para muridnya ada di dalam sebuah ruangan, Tuhan Yesus Kristus datang, Tuhan Yesus Kristus hadir, tetapi Thomas tidak menyaksikan Yesus Kristus hadir. Kenapa tidak menyaksikan? Karena mereka tidak bersekutu bersama-sama. Karena mereka tidak ada dalam suatu ikatan kebersamaan. Ini menjadi hal yang luar biasa, yang ketika kami mempelajari hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan orang percaya. Artinya ketika kita bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, itu menjadi sebuah kunci bagi kita, di mana kita bisa semakin dikuatkan, di mana kita bisa saling diingatkan untuk semakin mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang hadir bersama dengan para murid-muridnya pada waktu Yesus menampakkan diri, Thomas tidak berada bersama-sama dengan para muridnya. Dan tentunya itu membawa sebuah kerugian bagi Thomas. Dan tentunya kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan sebuah kerugian, karena kita tidak bersama-sama dengan saudara seiman kita. Apalagi ketika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, akan ada sebuah kerugian. Tuhan Yesus Kristus hendak mengatakan kepada kita bersama-sama, kepada para murid-muridnya, supaya mereka terus bersama
Sehingga di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, bersekutu bersama-sama, Tuhan hadir. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan ketika kita bersama-sama melihat di dalam Ibrani yang mengatakan juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu menjadi kunci bagi kita, kekuatan iman kita, kekuatan cinta kita kepada Tuhan dan sahabat-sahabat yang ada menjadi sebuah kekuatan yang hebat dan luar biasa. Ketika kita bersekutu, ketika kita berkumpul, dan ketika ada badai yang begitu besar sekalipun, di saat kita bersama-sama dengan saudara seiman, saling meneguhkan, saling menguatkan, akan menghasilkan sebuah komitmen bagi kita. Jangan engkau tidak percaya lagi. Semua teman-teman pasti itu. Di saat ada 1, 2, 3 orang yang lemah di dalam iman, ketika teman-teman kita menguatkan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi justru kita semakin kuat karena ada teman-teman yang mengasihi. Jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Lalu yang kedua, jangan pernah membiarkan penyampaian kebenaran terabaikan oleh orang percaya. Nah, ketika kita bersama-sama melihat kembali di dalam ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi di sini ada kata-kata murid-muridnya yang lain menyampaikan kepada Thomas tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tentang Yesus yang hadir bersama-sama dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Thomas mengatakan hal yang berbeda. Sebelum aku melihat, mencucukkan tanganku, aku tidak akan percaya. Jadi ini bisa kita cermati dalam sebuah kesimpulan bahwa di dalam ayat ini memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Jangan pernah membiarkan penyampaian kebenaran terabaikan oleh orang percaya. Thomas adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Para muridnya menyampaikan tentang kebenaran, tetapi apa yang terjadi? Thomas mengabaikan penyampaian kebenaran itu, sehingga akhirnya dia harus mengalami sebuah ujian, walaupun menyatakan ingin membuktikan dirinya dengan mata kepalanya sendiri untuk melihat apakah Yesus itu bangkit dan hidup. Menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama-sama pula. Ketika ada orang-orang yang menyampaikan kebenaran, jangan sampai kebenaran itu dibutakan oleh situasi dan keadaan. Jangan sampai penyampaian kebenaran itu akhirnya hanya masuk di dalam telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan sampai ketika penyampaian kebenaran itu terjadi di depan kita hanya sekedar mendengar. Tetapi bagaimana kita boleh melakukan kebenaran itu di dalam hidup kita? Firman Tuhan yang adalah ya dan amin adalah berita yang selalu disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, firman Tuhan adalah berita tentang kebenaran yang seringkali diabaikan oleh orang-orang di luar sana, tetapi juga kadang-kadang juga diabaikan dalam kehidupan kekristenan orang-orang yang percaya sekali. Ketika berbicara jangan mencuri, bukan hanya sekedar mencuri uang ya, tetapi bisa saja mencuri waktu dan sebagainya. Jangan korupsi, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak penyerangan-penyerangan yang terjadi. Karena apa? Karena mata hati rohani dibutakan dengan kenikmatan-kenikmatan sesat. Dan itu bisa terjadi. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengatakan jangan pernah membiarkan penyampaian kebenaran terabaikan oleh orang percaya, sehingga membuat kita menjadi orang yang tidak percaya. Jangan menjadi orang yang percaya hanya di rumah saja ya. Datang, duduk, diam, dengar, dadah, selesai. Tetapi bagaimana kita mengerjakan dan melakukan aktivitas kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bukan hanya melalui hamba Tuhan, tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita sadar, kita tahu ada perkara-perkara rohani yang Tuhan bukakan buat kita.
untuk boleh kita lakukan sehingga kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terabai, tetapi firman Tuhan menjadi bagian dari hidup kita untuk kita lakukan sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan terhadap kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat di dalam ayat ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Firman Tuhan ini disampaikan oleh saudara Timothy hari Minggu kemarin. Pintu-pintu terkunci, kita bisa membayangkan bagaimana rasa takutnya para muridnya, dan akhirnya dia harus menutup pintu secara keseluruhan. Tetapi Thomas ada di sini. Pertama kali mereka bertemu dengan Yesus Kristus, Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi 8 hari kemudian ada di sebuah ruangan tempat di mana Thomas berada. 8 hari setelah penampakan diri kepada para muridnya, dan pintu terkunci. Sebuah ketakutan ketika Yesus seolah-olah, katakanlah, tidak hadir di dalam hidupnya bersama-sama. Tetapi ini melambangkan tentang sebuah kuasa. Yesus Kristus datang tidak dibatasi oleh kuasa, oleh tembok-tembok yang tertutup, oleh pintu-pintu, jendela-jendela yang terkunci. Tetapi kuasa dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus nampak dan nyata, dan akhirnya semua para muridnya termasuk Thomas menyaksikan, melihat karya yang ajaib atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang luar biasa yang tentunya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Sehingga Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perenungan bagi kita ketika kita melihat tentang peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Di saat hati tertutup, Tuhan bisa hadir di dalam hati kita. Di saat segala sesuatu pintu tertutup, segala persoalan jalan buntu, Tuhan bisa membukakan. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Apakah kita masih ragu? Firman Tuhan yang sudah mengatakan begitu dahsyat dalamnya tentang keajaiban Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia ada di dunia, melakukan berbagai banyak mujizat yang terjadi, sampai ada akhirnya dia harus mati di atas kayu salib dengan kekuatan yang luar biasa, disiksa sedemikian rupa, dia mati, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit. Sebuah kuasa yang ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Yesus Kristus, sampai pada Yesus Kristus menampakkan diri kepada para muridnya. Masihkah kita meragukan? Bahkan sampai hari ini ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, juga merasakan keajaiban dan kuasa Tuhan. Dan tentunya ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama-sama mencoba mencerna tentang kuasa Tuhan yang tidak tertandingi oleh siapapun, yang tidak terbatas oleh hal apapun, termasuk ketika segala sesuatu yang terkunci dalam rumah di mana para muridnya dan Thomas ada di dalamnya, dia bisa hadir. Apa yang sedang membuat kita merasa takut dan khawatir? Yesus bisa hadir dalam hidup saudara. Hanya saja apakah kita mau membuka hati kita. Ketika firman Tuhan mengatakan, jangan engkau tidak percaya lagi, percayalah walaupun engkau tidak melihat. Itu adalah iman kita. Pada waktu para muridnya ada bersama dengan Yesus, murid-muridnya percaya karena melihat Yesus Kristus. Tapi pada masa ini kita tidak melihat secara fisik, tetapi iman kita, apakah kita merasakan kuasa Yesus itu ada dalam kehidupan kita sampai hari ini, sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Jangan pernah meragukan
kuasa Tuhan terhadap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyadari arti iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang menjadi harapan kita? Pada masa yang akan datang, mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah kita. Surga yang tidak pernah kita bisa lihat seperti apa, itu menjadi harapan kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, di mana kita belum melihatnya, tetapi pada akhirnya nanti kita akan melihat betapa dalamnya kasih Tuhan, menyediakan tempat yang begitu indah, yang tidak ada mungat, yang tidak ada karat, yang tidak ada pencuri, yang tidak terkena banjir, pergusuran apapun, tetapi kenikmatan bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang saleh di sana. Jangan pernah engkau tidak percaya lagi. Mari kita lihat bersama-sama tantangan hidup kita dapat membuat keraguan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Penegasan kehidupan pribadi Thomas memberikan pembelajaran bagi kita untuk tetap percaya Yesus walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik. Percaya kepada Tuhan Yesus haruslah dibuktikan melalui persekutuan dengan sesama. Jangan membiarkan persekutuan itu lalu bersama dengan sesama kita. Pemberian kesaksian yang benar jangan menjadi sesuatu yang kita abaikan, tetapi juga tetap yakin akan kuasa Tuhan yang boleh kita rasakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari jalani kehidupan kita ini dengan permohonan, dikuatkan iman kita sampai Tuhan Yesus datang kembali dengan kesetiaan kita yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus dibuktikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga jangan engkau tidak percaya lagi. Setialah, setialah, setialah sampai akhir, karena di dalam janji Tuhan akan Tuhan nyatakan pada saatnya nanti mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita meresponi dengan pujian sebagai permohonan kita, sebagai doa kita, sebagai keyakinan kita. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Hanya engkau segalanya bagiku. Berserah di dalam kekuatanku, percaya sungguh besar setia.
kami terima kasih. Kami boleh belajar untuk percaya kepada Engkau. Walaupun kami tidak melihat Engkau, tetapi kami boleh dapat merasakan kasih kebaikan dan kuasa yang Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Jangan Engkau tidak percaya lagi menjadi sebuah tema yang boleh kami renungkan hari ini. Dan biarlah kami terus ada dalam satu persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman kami, sehingga kami semakin dikuatkan di dalam iman keyakinan kami. Berikan kesanggupan kemampuan bagi kami, supaya kami terus ada di dalam persekutuan, supaya kami terus mengingat akan penyampaian firman Tuhan yang tidak akan pernah kami abaikan dalam hidup kami, supaya kami terus merasakan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami, apapun yang sedang kami hadapi. Berikan kekuatan, kemampuan, kuasa-Mu tetap boleh dapat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kiranya kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di channel YouTube dan Facebook, Tuhan memberkati. Kami bersyukur atas bangsa kami, Kau memberkati bangsa kami, Kau memberkati Pak Jokowi, Kau memberkati pemerintahan kami dari Sabang sampai Merauke, keamanan, kenyamanan, keselesaan terjadi atas kehidupan bangsa kami di tengah-tengah COVID-19. Kau jauhkan dari segala kematian bahkan hal apapun. Bahkan di kota di mana kami tinggal, baik itu di Jakarta, baik itu di Bekasi, di Cianjur, di Bogor, di Cisarua, Ciberem, di manapun kami berada, Tuhan berikan keamanan buat kami, kenyamanan, kesejahteraan. Berikan kekuatan supaya kami tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukur Taman Safari Indonesia, Tuhan terus berkati. Kiranya Kau terus memberkati, Kau menyediakan, Kau mencukupkan. Kami serahkan pimpinan dari yang tertinggi sampai karyawan biasa, Tuhan yang akan memberkati. Kiranya semua yang ada di wahana, yang ada di Taman Safari menjadi berkat bagi pengunjung yang ada. Dijauhkan rancangan kecelakaan bagi setiap pengunjung yang ada, bahkan juga karyawan-karyawan yang ada. Flora fauna yang boleh mereka saksikan, bahkan wahana-wahana permainan show, Tuhan berkati supaya semuanya berjalan dan sungguh-sungguh mereka menyaksikan keajaiban Tuhan melalui Taman Safari Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan berkati Safari Park Creative Fellowship yang ada di tempat ini bersama dengan aktivitas yang lainnya. Kiranya Tuhan terus memberkati sehingga kami semakin dikuatkan iman kami dalam panggilan kami untuk terus fokus kepada Yesus Kristus yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Bersyukur jika Tuhan menyediakan tempat ini menjadi sarana kami bersekutu, menjadi sarana kami menyembah Tuhan, menjadi sarana kami menikmati kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh pakai sarana ini sehingga kami boleh dapat ada di tempat ini untuk boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Boleh kami limpahkan juga terus atas pimpinan kami yang boleh menyediakan sarana ibadah kami. Kiranya Kau yang akan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami hari ini. Apapun Tuhan yang ada, yang sedang kami hadapi, oleh karena kesetiaan-Mu yang begitu besar buat kami, kami yakin, kami percaya janji-Mu yang ajaib terjadi. Kami yakin bahwa Engkau akan melakukan hal yang tidak pernah kami pikirkan. Sesuatu yang tertutup, Engkau akan bukakan dengan kekuatan dan kuasa. Dan kami boleh menyaksikan terus, merasakan terus keajaiban Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami ingin mengakhiri ibadah kami. Kami yang mulai yang kembali bekerja, kami yang pulang dari tempat ini, tetapi biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan memberkati kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan keberhasilan oleh Tuhan, diberikan keberuntungan oleh Tuhan, dijauhkan rancangan-rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa apapun yang ada di dalam hidupnya adalah Tuhan yang dimuliakan dan Tuhan yang memberkati. Dan saudara sekalian juga boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan tempat yang lain.